Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini mata kuliah Tafsir Tarbawi mengenai keutamaan belajar surat Al-Ghasyiyah, At-Taubah dan Az-Zumar. Bapak juga akan memberikan tambahan ya. Yang pertama dari surat Al-Ghasyiyah terdahulu. Analisis kebahasaan di sini Bapak mengambil analisis balaghah, lagi-lagi balaghah. Ya. Di sini ada beberapa kajian sastra yang ditemukan. Di antaranya adalah al-kalamul fi'li. Ya. Di mana kalimat ini itu butuh tindakan, bukan makna sebenarnya. Ya. Di sini jenengan bisa melihat afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya, bentuk dari keempat ayat di atas itu semuanya berbentuk istifham. Ya, dengan adat istifhamnya adalah kaifa. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan, bagaimana langit ditinggikan? Sebuah pertanyaan, bagaimana, apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana dan bagaimana. Nah, biasanya kalimat istifham, kalimat pertanyaan itu butuh yang namanya jawaban, tolabul jawab. Ya, tapi karena akan di sini adalah Al-Qur'an, maka apakah jenengan itu akan menjawab bagaimana onta itu diciptakan, bagaimana langit diciptakan? Kan tidak. Ya. Di sini hanya semata-mata Allah memberikan gambaran afala yang duru. Nah, kalian disuruh untuk undur, memperhatikan saja, tidak disuruh untuk menjawab. Makanya kalimat ini tidak membutuhkan jawaban, tapi hanya membutuhkan tindakan. Untuk apa? Supaya kalian bisa merenungi akan ciptaan Allah semuanya. Perenungan ini adalah berupa apa? Mentadabbur, dan tadabbur adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh akal. Sehingga dengan mendaya gunakan potensi yang ada, yang dimiliki oleh manusia berupa akal pikiran untuk selalu merenungi apa yang ada. Sehingga inilah pentingnya kita berpikir, kita menggunakan akal kita daripada yang lain. Ya, sehingga manusia mempunyai nilai lebih daripada makhluk-makhluknya karena apa? Manusia punya berpikir. Ya. Kalamul fi'li di sini itu sama halnya dengan keseharian kita ya. Ketika orang tua itu memerintah atau melarang, terus memberikan pertanyaan, tidak lantas itu langsungan maksud apa yang diminta gitu loh. Seperti contoh, ada seorang dosen masuk ke ruangan kelas. Ya, seorang dosen masuk ke ruangan kelas karena udaranya pengap, ya, panas, kemudian dosen tersebut berkata di hadapan mahasiswanya, udaranya kok panas ya? Ya, dengan nada udaranya kok panas ya? Itu kan nada bersifat meminta jawaban. Tapi bukan itu yang diminta oleh dosen tersebut, tapi yang diminta adalah tindakan. Tindakan untuk apa? Menyalakan AC, tindakan untuk membuka jendela. Ini juga demikian. Pertanyaan-pertanyaan afala, kaifa hurufiat wa ilal jibali kaifa nusibat, ini bukan membutuhkan jawaban kalian, tapi membutuhkan tindakan kalian untuk selalu berpikir. Ya, ini sama seperti tersebut. Terus apalagi ketika orang tua jengkel, sudah bosan untuk menasehati orang anaknya itu yang bandel untuk tidak hujan-hujanan, tapi anak itu tetap nekat hujan-hujanan. Ya, akhirnya keluar sebuah ungkapan dari orang tua, ya wes, terserah kalian hujan-hujan sana. Hujan-hujanlah sama, terserah kalian. Ya, kalimat tersebut kalau dilihat dari unsurnya itu bersifat perintah, kalian hujan-hujan. Hujan-hujan sana. Tapi dalam maksudnya itu bukan merintah tapi melarang. Ini juga demikian. Dalam arti tidak semua kalimat perintah itu bersifat perintah, tapi ada yang bersifat larangan. Tadi juga demikian. Tidak semuanya kalimat yang bersifat pertanyaan itu butuh jawaban. Terus yang kedua, uslub yang ada di balaghah itu adalah jinas. Jinas kalian kemarin udah tahu ya. Dua lafal tapi maknanya beda. Di sini jinas yang ada dalam salat Al-Ghasyiyah itu ada di kata fadzakir sama mudzakir.
Fadzakir innama anta mudzakir. Nah, ini kenapa kok dikatakan istiqaq? Istiqaq itu derivasi dari asal kata yang sama, yaitu dzakara, ya. Mudzakir itu adalah isim fa'ilnya dari kata dzakara yudzakiru mudzakir. Nah, itu. Apakah kalian tidak mau mengingat, ya? Maka ingatlah. Nah, seperti itu. Yang kedua, al-basul maudhu'i. Di sini saya mengambil sebuah hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah menurunkan ayat fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Yang lain adalah umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah idza qaluha asamu minni dima'ahum. Itu saya memerintah, ya, untuk memerangi manusia sehingga mereka itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian mereka mengucapkan hal tersebut sehingga apa? Dari situlah terjaga yang namanya darah, hartanya, dari hak-haknya semuanya. Terus Rasulullah diberikan sebuah peringatan, ya. Maka berilah peringatan kepada mereka semua karena sesungguhnya engkau adalah pemberi peringatan. Ketika sudah iman, sudah mengucapkan la ilaha illallah, baru ada yang namanya tarbiyah dari Rasulullah. Ya, secara historis ini, ya, dari siapa itu? Abi Hatim dari Abbad bin Hamid meriwayatkan dari Qatadah, ya, berkata ketika Allah mensifati kenikmatan di surga, orang-orang tersebut yang telah tersesat heran. Lantas hal itu menurunkan ayat ini. Nah, apakah kalian tidak memperhatikan unta, tidak memperhatikan bumi dan lain sebagainya, kan seperti itu. Ya. Kemudian lanjut lagi unsur pendidikannya. Ayat ini apabila ditinjau dari perspektif psikologi, komunikasi, seperti tadi sudah disampaikan, itu mengandung sebuah konsep apa ya, untuk proses berpikir. Makanya afala yang duru, nah itu artinya adalah undur, ya. Seperti afala takilun itu tidak membutuhkan jawaban. Apakah kamu tidak berpikir? Jawabannya tidak, itu salah. Jadi hal arti ya, afala takilun enggak, afala taf'alun, afala tatafakkarun, itu aslinya semuanya bersifat tuntutan untuk berpikir. Tafakkar, afala tafakkarun, seperti itu. Dalam arti tidak harus membutuhkan jawaban. Ya, itu salah satunya. Kemudian dari surat At-Taubah ayat 122. Ini kajian yang saya ambil adalah kajian bukan balaghah tapi adalah makna. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri karena waktunya terbatas. Terus dari segi konfirmatifnya, Bapak mengambil thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ada juga man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, ini ada kata-kata faqaha li yufaqihu fiddin, ya, dalam ayat At-Taubah. Makanya ayatnya saya sesuaikan. Ada juga ayat man salaka thariqan yaltamis bihi ilman, karena saya mengambil nilainya di sini. Yang hampir sama yaitu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya. Terus analisis historisnya bisa dibaca di sini, ya, bahwa Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah, ya, ketika turun ayat illa tamfiru yu'adzibakum adzaban alima, itu banyak orang Badui yang enggan memperdalam pengetahuan untuk kaum mereka, sehingga dari situ orang-orang munafik berkata, orang-orang yang tetap tinggal di Badui, hancurlah mereka yang tinggal di Badui. Karena itulah turun yang namanya wa ma kanal mu'minuna liyunfiru kafah. Ada juga yang diriwayatkan oleh Abi Hatim tapi melalui Ubaidillah bin Umair, bahwa dahulu karena senang dan keinginan untuk berjihad, ya, apabila Rasulullah itu mengutus pergi perang, orang-orang mukmin semua ikut dan mereka meninggalkan Nabi di Madinah bersama beberapa segelintir saja. Lalu dari situlah turun ayat demikian, ya. Nah, ini dalam arti apa? Ayat ini memberikan sebuah tekanan bahwa golongan itu ada yang berjihad melalui medan perang, ada yang berjihad melalui ilmunya tersebut, ya, untuk belajar dan lain sebagainya. Konsep tarbawiyahnya di sini, ya, tadi hampir tadi sudah saya jelaskan, ya. Tafaqquh fiddin di sini penting yang namanya ilmu pengetahuan atau ilmu agama. Tidak golongan itu semuanya harus berjihad di jalan Allah untuk berperang, tapi juga berjihad di dalam ilmu atau dakwah.
Analisis kebahasaannya ayat Az-Zumar di sini bisa dibaca, ada ijaz di situ ya. Ada tibak kemarin sudah saya jelaskan. Analisis historisnya juga ada. Tarbawahnya dalam arti ungkapan ini menunjukkan bahwa ayat pertama dalam arti orang yang hal yastawiyan itu ya, itu memberikan sebuah pengertian bahwa orang yang berilmu, berpendidikan itu beda dengan orang yang tidak berpendidikan. Ya mungkin itu aja tambahan dari saya. Semoga bisa memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.